Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga tetap semangat ya belajarnya. Karena semakin banyak hal yang kita pelajari, semakin kita sadar bahwa ternyata ada banyak hal yang belum kita ketahui. Masih banyak rahasia alam semesta yang menjadi misteri. Nikola Tesla berkata, bila ingin menemukan rahasia alam semesta, maka pahamilah energi, frekuensi, dan getaran. Salah satu teknologi penemuan Tesla digunakan pada mobil listrik yang kekinian dan ramah lingkungan ini loh. Mobil listrik merupakan tipe mobil yang sama sekali tidak menggunakan mesin bertenaga bahan bakar minyak, tapi hanya mengandalkan tenaga baterai. Seperti mobil listrik Tesla yang menggunakan baterai lithium-ion sebagai sumber tenaganya. Setidaknya pada Tesla menggunakan sampai 7.000 sel baterai dalam satu mobil. Untuk pengisian baterainya bisa diisi menggunakan sumber listrik eksternal dan dari pengumpulan energi kinetik saat pengereman. Daya dari baterai ini diteruskan ke bagian motor yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran. Wah, luar biasa ya penemuannya. Tapi tidak menutup kemungkinan penemuan terbaru dan lebih jenius lagi bisa berasal dari kalian. Yuk kita langsung mulai belajar tentang energi dan daya. Diawali dengan doa ya. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Energi dapat hadir dalam berbagai bentuk. 5 bentuk utama energi adalah energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnet, termasuk di dalamnya listrik, magnet, dan cahaya. Terakhir, energi nuklir. Sedangkan beberapa sumber energi yaitu energi matahari, energi fosil, termasuk di dalamnya minyak, gas, dan batu bara. Yang lainnya energi angin, energi air, energi gelombang, energi panas bumi, dan energi nuklir. Sumber energi tersebut dibagi menjadi 2. Ada sumber energi yang dapat terbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Pertama, kita akan bahas tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kecepatannya. Anak panah yang lepas dari busurnya memiliki energi kinetik sehingga anak panah dapat melakukan usaha, yaitu menancap pada target. Nama energi kinetik diperkenalkan pertama kali oleh Lord Kelvin, fisikawan Inggris. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti gerak. Perhatikan sebuah benda bermassa M yang diam pada permukaan licin tanpa gesekan. Ketika gaya konstan F diberikan selama benda menempuh jarak delta X, benda akan bergerak dengan percepatan tetap A sampai mencapai kecepatan akhir V. Jika kita gunakan persamaan kecepatan dari GLBB, V sama dengan V0 plus AT dengan kecepatan awal 0, maka kita dapatkan V sama dengan AT. Kita tetapkan sebagai persamaan yang pertama. Dengan menggunakan persamaan perpindahan dari GLBB yaitu delta X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, dan kita masukkan nilai V0 adalah 0 dan kita substitusi AT dengan V, maka akan didapatkan nilai delta X sama dengan setengah VT. Sehingga energi kinetik EK dapat ditulis sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. Teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda itu, yaitu energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Secara matematis dinyatakan sebagai W sama dengan delta EK, energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Pengertian, rumus, dan satuan daya. Daya menyatakan kepada kita seberapa cepat sesuatu terjadi. Dalam kasus ini, seberapa cepat usaha dilakukan, sehingga daya didefinisikan sebagai
laju usaha dilakukan atau besar usaha per satuan waktu. Lambang daya adalah P dan secara matematis dirumuskan sebagai P sama dengan W per T. Dalam keseharian, khususnya dalam peralatan teknik seperti pompa, mesin-mesin, mobil, dan motor, dayanya dinyatakan dalam daya kuda atau horsepower, disingkat HP. 1 HP sama dengan 746 watt. Untuk memudahkan perhitungan, maka konversi di atas sering dibulatkan 1 HP sama dengan 750 watt. Energi potensial didefinisikan sebagai energi yang dimiliki benda karena letaknya atau karena posisinya. Energi ini tersembunyi dalam benda, tetapi jika diberi kesempatan, energi ini dapat dimanfaatkan. Contohnya, pemanfaatan potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Energi potensial air dari bendungan atau air terjun diubah menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Kemudian, energi mekanik ini akan diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H, dengan H adalah ketinggian diukur dari suatu bidang acuan. Sedangkan hubungan usaha dan energi potensial dirumuskan sebagai W sama dengan delta EP, sama dengan energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Energi itu ibarat uang. Uang belum terasa manfaatnya jika masih disimpan. Uang baru akan terasa bermanfaat jika kita belanjakan dan sedekahkan. Energi juga tidak bermanfaat jika belum ada perubahan bentuk. Tetapi pada energi berlaku bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Pernyataan itu dikenal sebagai hukum kekekalan energi, yang secara matematis dirumuskan sebagai energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Tetap semangat ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.